Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi di channel kita pada kesempatan siang hari ini. Hari ini kita mau mereview lagi produk power amplifier. Yang hari ini kita mau review adalah produk amplifier dari produknya ATV HL8. Ini adalah salah satu power amplifier kelas H dari produk andalannya ATV, yang dimana power ini nanti bisa digunakan untuk model full range seperti set VLAN, ataupun teman-teman bisa digunakan untuk LAN array. Nah, karena kalau kelas H yang pasti dia adalah power flat, jadi dia bisa bunyi nada rendah dan dia untuk high-nya juga keluar. Makanya power kelas H memang kebanyakan orang memakai power ini digunakan untuk kelarinan, jadi digunakan untuk modelan, digunakan untuk set VLAN, digunakan untuk LAN array seperti itu. Karena apa? Dari produk power kelas H memang sudah menjadi produk yang bisa dikatakan andalan untuk di kelas hajatan ataupun di kelas untuk speaker konser lapangan seperti itu. Jadi ini dari tipe amplifier power ATV Pro Audio yang tipe HL8, 2 channel professional amplifier. Jadi dia menggunakan 2 channel ya, jadi bukan 4 channel. Ini 2U. Nah, ini 2U. Jadi kalau 2U ukurannya teman-teman ya sudah tahu ya, ini 2U. Kalau ini 3U yang bawah. Tapi kalau yang bawah ini tidak kita review, kita mereview yang atas. Kita mereview yang HL8 yang 2U, power 2 channel kelas H. Kalau untuk harganya, power amplifier dari produknya ATV yang tipe HL8 ini dengan harga 6.899.000. Dan untuk power ini per channelnya dia 800 watt. Per channel 800 tapi real. Nah, teman-teman masih tanya, Mas, saya ada power Mas 1200 watt 4 channel, harganya cuma 5 juta. Nah, perlu dipertanyakan. Karena memang sekarang kebanyakan ataupun banyak produk yang menuliskan watt-watt besar ya, meskipun secara realitas tidak sama dengan apa yang dituliskan. Tapi itu adalah kebutuhan pasar, karena memang orang di daerah kita itu senangannya tulisannya wattnya gede. Kemarin juga ada yang WA ke sini, Mas, power harga 1 jutaan. Terus temanku sudah beli, katanya 2000 watt. Wow, 2000 watt harga 1 juta. Terus di foto mereknya apa itu loh pokoknya. Ternyata itu power karaoke yang di bawah 100 watt. Tapi di situ di kardus tulisannya 2000 watt. Dan parahnya lagi, ada beberapa yang mereview di YouTube juga itu menuliskan juga wattnya 2000. Wow, makanya. Jadi saya harapkan buat pembeli juga cerdas di sini untuk memilih watt speaker, watt power. Karena watt power itu menentukan speaker. Jangan sampai beli buat 100 watt, kanggo walulasan buat 1000, auto tewas nanti. Jadi kebanyakan seperti itu. Jadi makanya watt power, sekali lagi, apa yang dituliskan dari beberapa brand itu ada yang lebih real, ada yang jauh banget dari real. Tapi saya lebih suka yang real-real aja, seperti produknya ATV ini real. Terus ada Paslab itu juga lebih real, menuliskan watt dengan harga lebih real daripada menuliskan watt besar tapi nanti ternyata di situ untuk realitasnya itu tidak sama. Realitas watt dan juga realitas tulisan itu tidak sama seperti itu. Jadi kalau ini dari produknya ATV HL8 yang pasti dia sudah teruji khususnya untuk speaker LAN array maupun speaker model set fill ya, itu teman-teman. Jadi dia per channel ini 800, per channel 800 watt, dan dia juga kalau untuk 4 ohmnya 1200, 4 ohmnya 1200, 8 ohmnya 800. Jadi ya kalau semuanya teman-teman menggunakan produk-produk yang kita jual, contohnya LAN array dari EA seperti itu, cukup dengan 1 channel bisa 2 speaker, 1 channel 2 speaker. Kalau teman-teman menggunakan produk seperti ATV yang TLA 210 ini bisa digunakan untuk 1 channel. Untuk 1 channel ini per box seperti itu kalau TLA 210. Atau kalau teman-teman menggunakan TLA 12 nanti juga bisa, nanti per channel ini 1 box gitu. Oke. Jadi ini per channel dari ATV HL8 ini real dia 800 watt. Dia menggunakan 800 watt dan dia untuk per channelnya dia juga sudah dilengkapi dengan proteksi. Jadi nanti kalau teman-teman nanti terjadi kesalahan
nanti juga sudah ada proteksinya dan juga ada klipnya yang pasti indikator signal input dan juga power input kalau nyala. Dan nanti kalau mode paralel nyala, kalau mode bridge nyala. Jadi nanti ada indikator bridge dan juga paralel juga. Oke. Sekarang kita melihat teman-teman. Kalau dari ukurannya, nah coba Mas Wahyu, coba diangkat berapa kilo gitu? Nah, saya dulu apa tuh? Nah, berapa kilo? 30. Iya. 30-an. Ini atas yang 2U ini ya, yang AL8 yang kita review ini pas banget. Nah, ini sekitar 30 kilo ya beratnya. Mas, masuk power kecil segitu 30 kilo. Nah ya, makanya teman-teman ya, power itu yang 2U seperti ini, yang kita review ini power 2U namanya. Ini ada yang wattnya mungkin tidak sampai ya sekitar 10 kilo Bu. Karena apa? Isinya kecil. Casingnya 2U, tapi sini kecil. Nah, jadi makanya dari produknya ATV yang tipe HL8 ini, dia yang jelas beratnya juga lebih real. Jadi dia beratnya lebih real. Terus untuk apa ya? Untuk buatnya juga menuliskan tidak terlalu lebay, artinya buatnya besar juga, buatnya juga lebih real juga. Nah, sekarang kita akan melihat ya fitur-fiturnya di belakang apa saja. Yang pasti di sini ada fan dan juga heatsink, pendingin ya. Nah, ini fan sama heatsinknya di kanan kiri, modelnya seperti itu. Untuk inputnya dia ada input Canon dan juga input Akai. Untuk apa ini? Untuk polaritinya, inputnya nanti kabelnya juga sudah ada gambarnya seperti ini. Kalau teman-teman nanti mau membuat kabel untuk inputnya, dikasih gambaran seperti itu di belakang. Input 1, input 2. Kalau kita mau main bridge, berarti posisinya input harus di nomor 1. Atau kita mau main paralel. Tapi kalau main stereo berarti dikasih input 2. Nek main bridge atau paralel, input 1. Itu teman-teman. Terus selanjutnya pengaturan input. Kalau ini input konektor ya. Jadi input sistem inputnya seperti apa? Inputnya ada Canon dan juga Akai. Terus sekarang untuk pengaturannya, yang pertama kalau diposisikan ke atas berarti dia paralel. Kalau paralel berarti A dan B ini inputnya digabung, tapi powernya tetap kanan dan kiri. Oke ya, tetap kanan dan kiri tapi inputnya 1. Itu kalau paralel. Jadi power ini A dan B sendiri-sendiri, tapi inputnya di paralel. Ini buat sound system profesional wis fasih, tapi pemula perlu diketahui. Terus kalau dibuat mode stereo, kalau mode stereo berarti inputnya yang ini buat yang B, yang ini buat yang A. Jadi stereo. Jadi nek mode stereo otomatis inputnya harus pakai 2. Ini kalau stereo. Nah, ini kalau stereo. Ini stereo. Tapi kalau paralel cukup 1 seperti ini. Nah, terus modenya dibuat paralel. Oke, ini kalau paralel. Kalau stereo berarti inputnya harus 2. Terus selanjutnya, kalau bridge apa Mas? Bridge adalah penggabungan ibaratnya dari channel A dan channel B. Jadi kalau mode bridge, yang A dan B ini digabung berarti. Jadi kita cukup menggunakan 1 input. Jadi digabung. Untuk buatnya bridge-nya saya belum tahu, nanti tak cari dulu ya. Kalau untuk 8 ohmnya tadi 800, tapi kalau mode bridge-nya berapa saya belum tahu untuk 8 ohmnya. Itu untuk buat daripada input daripada produk HL8 produknya ATV. Nanti saya tuliskan komentar ya untuk spesifikasinya. Ini saya buat stereo ya. Ini saya buat stereo dulu untuk inputnya karena nanti saya menggunakan 2 kabel. Terus yang bawah itu ada sensitivity. Yang Mas itu Mas. Sensitivity adalah sensitivitas input. Jadi kalau dibuat 1,44 volt itu otomatis sensitivity-nya turun. Jadi lembut, pelan banget. Jadi pelan. Otomatis kemungkinan noise-nya juga sedikit. Itu. Kalau dibuat 1,0 volt, gain-nya ibaratnya posisi 0 di tengah. Jadi nggak terlalu keras juga nggak terlalu pelan. Itu kalau posisi 1,0 volt, 1,0 volt. Jadi teman-teman bisa melihat nanti sensitivitas di sini. Kalau seumpamanya pas mau main balap, mau main pelan dan lain, ini perlu diperhatikan karena ini sangat penting untuk input daripada power amplifier, sensitivitas input. Terus kalau dibuat 0,7 volt, otomatis dia akan semakin keras, melebihi kerasnya dari 1,0 volt. Jadi itu sensitivitas. Kalau dibuat ke atas pelan, kalau tengah ini sedengan, kalau ke bawah sendiri otomatis semakin balap.
tapi kemungkinan noise dan lain-lain itu lebih tinggi untuk yang bawah sendiri. Makanya kalau saya menyarankan kita bermain di tengah saja agar speakernya juga awet, tidak kaget. Nah, bahasanya seperti itu. Jadi lebih slow, mainnya lebih slow, jadi nggak langsung geratak. Nah, itu teman-teman. Tapi kalau mungkin pas balap, silahkan. Tapi kalau speaker kemungkinan keawetannya kurang kalau dibuat 0,7 volt itu. Terus yang bawah ini ada kompresi ya. Ini sangat jarang power ada kompresi. Harga 10 juta nih kadang ya aneh. Jadi di dalam HL8 itu sudah ada kompresnya. Bisa dibuat mode normal atau dikompres. Jadi kalau dikompres, sensitivity-nya ini kalau dapat signal otomatis langsung merespon ya seperti kompresor limiter seperti itu ya. Jadi dia bisa melimit dan juga bisa mengkompres. Jadi input-input itu akan dikompres melalui sistem kompres yang dibawakan oleh power HL8. Jadi keren ini ada kompresnya. Jadi kalau teman-teman nanti mau bermain nanti kompres apa enggak. Terus groundnya juga ada, bisa dibuat live ataupun ground. Itu fungsi daripada pengaturan input yang ada di HL8 dari ATV. Oke, langsung kita coba. Saya menggunakan input 1 dan 2. Terus outputnya bisa menggunakan kabel seperti ini dan juga bisa menggunakan kabel yang saya pasangkan speaker model seperti ini. Oke. Itu teman-teman ya. Itu power ATV HL8. Dan hari ini saya akan mencoba ini kabel input ini langsung ke laptop saya. Jadi tanpa saya menggunakan mixer. Saya real mau mencoba power HL8 ini tanpa mixer, tanpa apapun. Suara flatnya itu kayak gimana. Jadi kalau teman-teman mencoba sebuah speaker sistem dan juga power, saya sarankan tidak usah nggak pakai mixer. Jadi biar tahu teman-teman, wah karakter kelasnya dari HL8 itu gini. HL8 itu ternyata karakternya itu clarity-nya enak banget. Nah itu teman-teman nggak usah di EQ nggak usah dikasih equalizer. Atau maju EQ. Oke ya, sekarang tak coba. Untuk speaker saya menggunakan range R15, posisinya terhadap ke sini ya. Ini sengaja, jadi buat kita ngetes nanti suaranya itu kayak gimana realnya. Terus nanti kalau pas tak balap ini juga mau tak hadapkan ke depan nanti. Oke, sekarang kita coba dulu. Apa yuk? Alpha Ink. Ya. Mbak ya ditunggu ya, Mbak Feby aneh kan pun. Telepon apa? Oh ini. Oke teman-teman ya, sekarang tak coba bagaimana suaranya dari power ATV HL8. Sekarang kita nyalakan. Ini kita langsung dari HP dari laptop ya, langsung dari laptop langsung ke HL8. Sekarang main stereo ya ini. Tak coba channel A. Wah enak ya clarity ini. Kelas A soalnya. Oke ini ya, ini baru satu channel ya. Channel 1 kelas H. Kelas H ini rawasik clarity ini ngeri. 800 watt ini real kayak gini ya teman-teman ya. Bisa rawasik. Channel 2. Oke ya. Nah, sekarang kita coba ya sensitivitas input dari HL8. Nah, ini tadi posisi 0, coba kita ubah dari belakang sensitivitas input dari HL8 produk ATV ini. Ini ya untuk sensitivitas posisi 0. Kalau kita buat 144 volt, kita naikkan. Nah, jadi akan pelan. Jadi kalau kita mau main slow seperti itu bisa dibuat 1,44. Jadi biar lebih slow, lembut, kalem. Speakernya nanti juga awet. Kalau main sedang, contohnya gue lapangan, saya sarankan di 1,0. Ini di 1,0 ya. Sensitivitasnya. Terus kalau 0,7 teman-teman dengarkan paling keras ini.
Nah ini paling balap. Oke, kita kembalikan ke 1,0. Kalau saya seneng sih main di 1, ya. Jadi 1,0 itu kalau seumpamanya kita main di lapangan juga speakernya kemungkinan lebih awet, lebih lembut, dan nanti kita main gasnya di mixingnya ataupun di DLMS-nya aja. Kita mainkan output dari DLMS, kita tinggal naikkan gainnya. Oke ya. Sekarang kita tinggal coba untuk kerasnya teman-teman ya. Sekarang speakernya dibalik Mas Wahyu, hadapkan ke depan. Oke teman-teman ya, sekarang kita coba nanti dari jauh juga seperti apa suaranya dari produk HL8 tanpa mixer, flat, bener-bener flat. Hanya dari laptop saya langsung masuk ke ampli, jadi tanpa mixer. Oke, sekarang kita coba.
power kelas H. Pokoknya kalau saya power kelas H paling cocok nek dinggo sistem-sistem full rank maupun dinggo sistem-sistem middle. Karena apa? Dari kelas H sendiri teman-teman dengarkan sendiri ya. Produk dari ATV HL8 tadi dia bisa memproduksi nada rendah, bahkan nyaman banget, blur seperti itu. High frekuensinya tetap chesnya itu dapat banget. Jadi bisa dibilang kelas H memang adalah power amplifier yang diproduksi untuk suara yang flat. Jadi dia bisa rendah, dia bisa middle, dia bisa high. Jadi bisa dibuat sama rata, dan yang pasti kelas H ya beda-beda. Ada yang kelas H bisa se-flat ini, ada juga yang enggak. Jadi tidak semua kelas H terus dia benar-benar flatnya bagus. Itu tergantung harganya yang pasti. Jadi teman-teman ya, jadi sekali lagi ketika membeli power amplifier jangan hanya kita melihat dari wattnya kecil, besar dan lain-lain, karena tulisan sekali lagi bisa dibuat. Yang kedua, kita melihat hasilnya yang pasti, hasilnya dan juga harganya, dan bisa diukur juga dengan beratnya. Dan teman-teman sudah lihat sendiri tadi betapa beratnya power amplifier dari HL8 produk dari ATV ini, yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana dia untuk karakter hasil suaranya. Yang ketiga, teman-teman nanti bisa melihat juga dari respon frekuensi yang pasti, dan ini real respon frekuensi dari HL8 benar-benar clarity ini mantep, jos. Oke teman-teman, jadi sudah kita buktikan dari jarak jauh clarity-nya oke, dari jarak dekat juga clarity-nya mantap. Ini real ya, daripada produk kelas H dari ATV HL8 tanpa mixer, hanya input langsung dari HP, dari laptop masuk ke power. Hasilnya flatnya bagus banget. Oke ya, terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Dan kalau nanti mau tanya-tanya silahkan nanti mau order power ini bisa nanti langsung tanya-tanya. Mau plus speaker range, wah enak banget. Range SR215 ini, suaranya low nya tebal, high oke, cc mantep. Ini harganya agak mahal sih, tapi kualitasnya wah bisa diandalkan. Dan yang jelas dia sudah anti air juga. Jadi kalau teman-teman menggunakan set filan, nanti hujan dan lain-lain di buangan, ini speakernya juga oke, juga sudah mendukung yang pasti. Sistemnya sudah bagus. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.